Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Mubarak dari STI Tahun Biologofilin semester 1A Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari Bapak Abbas Zahrotin untuk membuat video. Di video ini saya akan membacakan biografi dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari memiliki nama asli Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Abu Bishr Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais bin Hadar adalah salah seorang keturunan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 324 Masehi. Sebagian besar hidupnya berada di Baghdad. Masa kecil beliau, ayah beliau Ismail adalah seorang ulama ahli hadis yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini terbukti bahwa ketika Ismail menjelang wafat berwasiat agar Al-Asy'ari diasuh oleh Zakaria As-Sajji, pakar hadis dan fikih mazhab Syafi'i yang sangat populer di kota Basrah. Pada masa kecilnya, Al-Asy'ari selain berguru kepada Al-Sajji, beliau juga menimba ilmu dari ulama-ulama ahli hadis yang lain, seperti Abdurrahman bin Khalaf Al-Dabi, Salah bin Nur Al-Bishri, Muhammad bin Yaqub Al-Makburi, dan lain-lain. Hal tersebut mengantarkan Al-Asy'ari menjadi ulama yang menguasai hadis, tafsir, fikih, usul fikih, dan lain-lain. Hanya saja beliau berusia 10 tahun ada unsur asing yang sangat berpengaruh dan bahkan mengubah jalan hidupnya, yaitu kehadiran Abu Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazil yang terkemuka di kota Basrah. Dalam keluarganya, ia yang menjadi ayah tirinya dengan menikahi ibunya dan kemudian mengarahkan Al-Asy'ari menjadi penganut Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Keluar dari Mu'tazilah, Abu Hasan Al-Asy'ari mengikuti aliran Mu'tazilah hingga berusia 40 tahun. Namun kemudian setelah sekian lama, akhirnya Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah. Menurut data sejarah yang disampaikan oleh para ulama seperti Ibnu Asakir, Samsuddin bin Khalikan, dan Tajuddin As-Subuki, setidaknya ada dua hal yang melatar belakangi keluarnya Al-Asy'ari dari Mu'tazilah. Ketidakpuasan Al-Asy'ari terhadap paham Mu'tazilah. Abu Hasan Al-Asy'ari tidak puas dengan paham Mu'tazilah yang selalu mendahulukan akal tetapi tidak jarang menemukan jalan buntu dan mudah dipatahkan dengan argumentasi akal yang sama. Ketidakpuasan Al-Asy'ari tersebut dapat dilihat dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain riwayat yang menyatakan bahwa sebelum Al-Asy'ari keluar dari aliran Mu'tazilah, beliau tidak keluar rumah selama 15 hari. Kemudian pada hari Jumat setelahnya, beliau keluar ke Masjid Jami' dan menaiki mimbar dengan berpidato. Sebenarnya saya telah menghilang dari kalian selama 15 hari ini. Selama ini saya meneliti dalil-dalil semua ajaran yang ada. Ternyata saya tidak menemukan jalan keluar. Dalil yang satu tidak lebih kuat daripada dalil yang lain. Lalu aku memohon petunjuk kepada Allah dan ternyata Allah memberikan petunjuknya kepadaku untuk meyakini apa yang saya tulis dalam beberapa kitab ini. Mulai saat ini aku mencabut semua ajaran yang selama ini aku yakini. Kemudian
Al-Asy'ari menyerahkan beberapa kitab yang ditulisnya kepada orang-orang di sana. Di antaranya adalah kitab Al-Luma fi al-Rad ala Ahl al-Zaig wa al-Bida, kitab yang memaparkan kerancuanmu, ketazilan yang berjudul Khafd al-As dan Waq al-As, dan kitab-kitab lain. Ketidakpuasan Al-Asy'ari dengan paham Mu'tazilah tersebut dapat pula dilihat dengan memperhatikan riwayat lain yang mengisahkan perbedaannya dengan Abu Ali Al-Jubai, guru yang sekaligus juga ayah tirinya. Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana pendapatmu tentang nasib 3 orang yang meninggal dunia? Satunya orang mukmin, satunya orang kecil, dan satunya lagi anak kecil. Abu Ali Al-Jubai menjawab, orang mukmin akan memperoleh derajat yang tinggi, orang kafir akan celaka, dan anak kecil akan selamat. Abu Hasan Al-Asy'ari, mungkin anak kecil tersebut meminta derajat yang tinggi kepada Allah. Abu Ali Al-Jubai menjawab, oh tidak mungkin, karena Allah akan berkata kepada anak itu, orang mukmin itu memperoleh derajat yang tinggi karena amalnya, sedangkan kamu belum sempat beramal, jadi kamu tidak bisa memperoleh derajat itu. Abu Hasan Al-Asy'ari kembali bertanya, bagaimana kalau anak kecil itu menggugat kepada Allah dengan berkata, Tuhan, demikian itu bukan salahku. Andaikan engkau memberiku umur panjang, tentu aku akan beramal seperti orang mukmin itu. Abu Ali Al-Jubai menjawab, oh tidak bisa. Allah akan menjawab, oh bukan begitu. Justru aku telah mengetahui bahwa apabila kamu diberikan umur panjang, maka kamu akan durhaka sehingga nantinya kamu akan disiksa. Oleh karena itu, demi menjaga masa depanmu, aku matikan kamu sewaktu masih kecil sebelum kamu menginjak usia taklif. Abu Hasan Al-Asy'ari bertanya kembali, bagaimana seandainya orang kafir itu menggugat kepada Allah dengan berkata, Tuhan, engkau telah mengetahui masa depan anak kecil itu dan juga masa depanku, tetapi mengapa engkau tidak memperhatikan masa depanku dengan mematikan aku sewaktu masih kecil dulu, sehingga aku tergolong orang yang selamat seperti anak kecil itu, dan mengapa engkau biarkan aku hidup hingga dewasa sehingga aku menjadi orang kafir dan akhirnya aku disiksa seperti sekarang ini. Mendengar pertanyaan Al-Asy'ari ini, Al-Jubai menghadapi jalan buntu dan tidak mampu memberikan jawaban. Abu Ali Al-Jubai berkata, kamu hanya bermaksud merusak keyakinan yang telah ada. Abu Hasan Al-Asy'ari menjawab, aku tidak bermaksud merusak keyakinan yang selama ini Anda yakini. Akan tetapi, guru tidak mampu menjawab pertanyaanku. Pada permulaan bulan Ramadan, Al-Asy'ari tidur dan bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW berkata, wahai Ali, tolonglah pendapat yang direwayatkan dariku, karena itu yang benar. Setelah terbangun, Al-Asy'ari merasakan mimpi itu sangat berat dalam pikirannya. Beliau terus memikirkan apa yang dialaminya dalam mimpi. Pada pertengahan bulan Ramadan, beliau bermimpi lagi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu? Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menjawab, aku telah memberikan pengertian yang benar terhadap pendapat-pendapat yang diriwayatkan dirimu. Rasulullah SAW berkata, tolonglah
pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itu yang benar. Setelah terbangun dari tidurnya, Al-Asy'ari merasa sangat terbebani dengan mimpi itu sehingga beliau bermaksud meninggalkan ilmu kalam. Beliau akan mengikuti hadis dan terus membaca Al-Quran. Tetapi pada malam 27 Ramadan tidak seperti biasanya, rasa kantuk yang begitu hebat menyerangnya, sehingga beliau pun tertidur. Dalam tidur itu, beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW untuk ketiga kalinya. Rasulullah SAW berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan perintahku dulu?" Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menjawab, "Aku telah meninggalkan ilmu kalam dan aku konsentrasi menekuni Al-Quran dan hadis." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tidak menyuruhmu meninggalkan ilmu kalam, tetapi aku hanya memerintahkanmu menolong pendapat-pendapat yang diriwayatkan dariku, karena itu yang benar." Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menjawab, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku mampu meninggalkan mazhab yang telah aku ketahui masalah-masalah dan dalil-dalilnya sejak 30 tahun yang lalu hanya karena mimpi?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Andaikan aku tidak tahu bahwa Allah akan menolongmu dengan pertolongannya, tentu aku menjelaskan kepadamu semua jawaban masalah-masalah ajaran Mu'tazilah itu. Bersungguh-sungguhlah kamu dalam masalah ini. Allah akan menolongmu dengan pertolongannya." Setelah bangun dari tidurnya, Al-Asy'ari berkata, "Selain keberadaan pasti hanya kesesatan." Lalu beliau mulai membela hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'yah atau melihat Allah dari akhirat, syafaat, dan lain-lain. Ternyata setelah itu Al-Asy'ari mampu memaparkan kajian-kajian dalil-dalil yang belum pernah dipelajarinya dari seorang guru dan tidak dibantu oleh lawan dan belum pernah dibacanya dalam suatu kitab. Abu Hasan Al-Asy'ari wafat di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Demikian biografi Abu Hasan Al-Asy'ari yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini saja yang saya tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.